Minggu depan itu hari Rabu libur ya. Hari Rabu lebih libur, kemudian tanggal berikutnya lagi, minggu berikutnya lagi sudah terakhir. Oleh karena itu hari ini adalah hari kuliah terakhir ya. Karena minggu depan sudah nggak ada lagi libur, ya sudah, biarkan aja libur. Lalu berikutnya lagi menjadi UAS gitu ya, akhir semester. Oleh karena itu mari kita lihat sekarang ini kuliah sebagai kuliah akhir. Kita review yang kemarin, kemudian lanjutan mesin keadaan algoritmik, dan akhirnya bahan evaluasi akhir semesternya nanti kayak apa. Kalau kita lihat kuliah yang lalu, memori ini ya, alat perhatian digunakan untuk menyimpan informasi. Di komputermu banyak memori ya. Nah ini ada lagi, jadi memori merupakan kumpulan sel-sel yang setiap selnya menyimpan 1 bit informasi. 1 bit informasi itu kayak kita belajar yang lalu, itu adalah dari register dan sebagainya, kan ada bit-bitnya gitu ya. Jadi elemen datanya bisa berbentuk bit, satu bit ya, 1 digit, byte itu 8 bit, atau kata tergantung, bisa 64, bisa 32, bisa 128 dan seterusnya. Jadi 2 pangkat n-nya berapa gitu ya. Ini ada kumpulan byte-nya 8 bit, sedangkan yang dari bit ini word-nya macam-macam gitu ya. Ini jumlahnya 2 pangkat n, jadi bisa 2. Kalau misalkan 32 berarti ininya 5 dan seterusnya gitu ya. Ada 32 bit, ada 64 bit ya gitu. Lalu untuk mengakses memori diperlukan alamat ya. Ada alamatnya. Nah, bentuknya kayak begini nanti, ada 2 tip memori. Yang satu disebut dengan RAM, Random Access Memory, punya mode RAM namanya gitu kan ya, Dynamic RAM. Tapi ada lagi dari read memory, itu ROM, BIOS ROM, biasanya kita punya di komputermu itu ada BIOS ROM. Tapi ada DRAM yang berapa giga mungkin ya Pak, mega atau giga gitu ya. Kalau ROM itu kecil biasanya. Kemudian untuk memori bisa read dan write, ya read berapa, write berapa. Kemudian sesuai dengan namanya ROM hanya dapat dibaca, read only memory, jadi hanya bisa dibaca. ROM hanya dapat dilakukan dengan bantuan peralatan tertentu. Kalau penulisnya, kalau RAM kan kamu menyimpan di RAM bisa, tapi untuk ROM nggak bisa karena hanya read. Tapi di pabrik-pabrik itu sendiri dia bisa membuat memprogram ROM-nya itu dengan alat tertentu ini ya. Biasanya electrical biasanya. Kemudian pada RAM informasi dapat transfer ini ya, kita lakukan semuanya. Read and write bisa dilakukan di RAM ya. Nah kalau kita lihat ROM-nya ini hanya kecil-kecilan aja supaya kamu tahu. Ini bit-bitnya itu ini, misalkan di sini ini yang bit ke 0, bit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini 1 byte ya, 1 byte. Alamatnya berapa? Alamatnya di sini ada, kebetulan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 7. Jadi ini 8 alamat. Sehingga untuk 8 alamat itu menggunakan decoder 3 kali 8. Kalau ini 0000 berarti yang aktif di sini kan. Kalau 0010 jadi yang kedua, maka dia ini yang aktif di situ. Nah untuk struktur ROM yang kayak begini ini, kalau misalnya dipilih ini misalkan 1, jadi 001 berarti yang aktif ini kan. Karena ini aktif, ini adalah plus V itu plus 1 gitu ya. Lalu kalau ini aktif berarti kalau kita lihat ini, oh ini 1. Ininya 0, kalau tidak kan ini tidak ada, jadi ini karena ya ini 0 jadi itu 0, tapi ini terhubungkan 1, ini 0 lagi, ini 0 lagi, ini 1, ini 0, ini 1, 0. Sehingga kalau kita lihat di alamat 1, pertama ini 0, 0, ini 1, 1, kemudian 0, 0, ini 0, 0, kemudian ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ini ya. Untuk alamat yang lain begitu, ini struktur ROM-nya. Nah kalau misalnya kita bisa memprogram ROM, maka bagaimana bilangan 3 bit dikalikan dengan 5 ya. Kalau kita lihat bilangan 3 bit dari 00 sampai dengan 111. 0 kali 5 ya 0, 1 kali 5 ya 5. Ini berapa ini? 4 kan ya. 4 kali 5 berarti 20. 20 itu adalah ini 0, 1, 2, 4, 8, 16. Oleh karena itu 16 tambah 1 tambah 4 jadi 20 kan ya. Kalau ini 7. 7 dikalikan 5 berapa? 35. Kembali lagi.
Ini satu, ini yang perkaliannya ya, masih ingat 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2. Jadi kalau teruskan 1 2 4 8 16 32. Ini 32 ditambah 2 ditambah 1 berarti 35 ya. Kalau kalikan begini. Nah, kenapa dibuat begini? Karena memang nggak perlu kita, kalau misalkan yang contoh yang ini tadi kan semuanya gitu ya. Tapi kalau ini kita lihat, kalau dikalikan 5, ini A1, B1, B0, B1 itu persis sama dengan yang di sini, yang dikasih merah ini. Oleh karena itu tidak perlu kita buat seluruhnya begini, tapi kita cukup membuat programnya di sini saja yang kita kasih. Ya. Dan itu sehingga kalau kita misalkan bisa membuat ROM-nya, maka ROM-nya begini. Ini 8 kenapa? Karena ini dari 0 sampai dengan 117 ya, itu 8 seperti tadi. Lalu di sini tidak perlu, kalau ini kan butuhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak perlu 6 karena ini bisa diambilkan dari yang A0 dan A1-nya ini. Sehingga kita dapatkan di sini hanya 4 saja, yang ini saja. Jadi programnya nanti artinya diprogram kayak begini. Ini A0 dikasih 00 semua ya, sudah dikasih ini persis 00, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Seperti itu sehingga dapatnya seperti ini ya. Ini kalau kita bisa membuat ROM, tapi ini hanya contoh saja, kita tidak bisa memprogram ini ya. Itu ROM. Sekarang ngerem. RAM-nya ini ya, seperti ini ya. Ada unit input lajur, maksudnya inputnya berapa. Misalkan kalau tadi 8 ya 8, kalau 32 dan seterusnya ya. Ini inputnya, outputnya begini. Lalu untuk mencapai ini semuanya kalau kita lihat contoh yang di sini, ini unit memori dengan 2K kata. Tiap kata n bit. Maksudnya 2 kata seperti ini tadi. Ini kan 2 pangkat 3 jadi 8 kan ya. Semuanya 8. Yang ini juga gitu, alamatnya berapa ini tergantung. Kalau misalnya ini misalkan ini 10 misalkan itu, maka unit memorinya ada 2 pangkat 10 kata atau word ya. 2 pangkat 10 itu 1 kilo kan ya. Lalu yang disebut dengan tiap kata n bit itu ini, n bit. Jadi ada alamat, ada ini. Contohnya yang ini tadi, ini adalah alamatnya. Yang ini n bitnya itu yang ini. Jumlahnya ini berapa ya. Seperti itu, sama tapi ini. Input itu lalu bisa baca, bisa tulis karena RAM ya, bisa dibaca dari sini atau bisa dituliskan ke sini. Seperti RAM di memori. Nah, ini kalau kita lihat diagramnya, selnya ini adalah sel memorinya seperti ini. Ada pilih, ada baca tulis, ada input, ada output. Kalau kita balik di sini, kelihatannya milihnya itu di sini lah, milih. Tapi ini input, output, jadi agak diputar balik gitu di sini gambar ini ya. Jadi ini begini, input, output, pilih, lalu ini baca atau tulis buat begini. Namanya kayak begini. Kita tahu kan ini apa ini? Ini flip flop ya, di flip flop. Di flip flop begini, kemudian ini pilih, ini baca tulis, ini input, ini output. Nah kalau kita lihat ini, kalau pilih 0, dipilih 0, maka sel di disable, tidak bekerja. Kalau pilihnya 0 di N kan berapapun saja, outputnya tetap 0 kan ya, jadi tidak ada bekerja. Demikian juga kalau ini 0, berarti enable-nya juga di 0, tidak ada enable 0, sehingga ini tidak bekerja. Supaya bekerja maka dipilih di sini, pilih. Kalau pilih 1 maka ini bisa ini, bisa juga di sini. Nah karena bisa di sini bisa ini tergantung baca tulisnya. Misalnya di sini pilih 1 ya, jadi bisa aktif ini dan ini aktif. Tapi baca tulisnya berarti yang sini 0 kan ya, sehingga ini di disable, tidak jalan. Tapi satunya di sini ke sini sehingga outputnya itu sama dengan apa yang berada di dalam flip-flop D ini, jadi output. Oleh karena itu, kalau ini baca tulisnya sama dengan 1, berarti outputnya bisa dibaca gitu ya. Tapi kalau baca tulisnya 0, misalkan ini 0, berarti ini diblok, nggak bisa, outputnya nggak bisa. Tapi ini karena 0, maka ini jadi 1. Karena ini 1, maka di-enable. Artinya apa? Input ini bisa masuk ke di sini, ke flip-flop yang di sini. Gitu ya. Itu cara anunya begitu. Nah kalau kita lihat semuanya ini misalkan struktur RAM 4x4 alamatnya 4 bit, ininya datanya N-nya 4
4 bit ya. Jadi karena dia butuh 4 word, 4 alamat, maka perlu hanya 2 saja. Bit 0, bit 1, kata 0, kata 1, 2, dan 3. Kalau ini 00 berarti yang aktif di sini, yang dipilih yang di sini kan ya. Tadi ini kan pilihan ya, ada kan? Pilih. Itu. Jadi kalau ini nah, kalau 0 ya sudah yang dipilih yang di sini. Kalau 1 berarti yang dipilih yang di sini. Nah, berdasarkan itu kemudian kita buat ini. Kita baca apa kita tulis gitu. Seperti tadi, kalau ini tadi baca atau tulis masuk situ ya. Outputnya di sini, inputnya di sini masuk situ ya. Keliru gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali lagi di sini, seperti ini, inputnya apa, baca tulisnya apa, nanti outputnya kayak apa ya, atau yang ini kita lihat itu. Ini gambarnya bisa dibuat seperti seperti yang ini ya. Misalnya yang dipilih misalkan 10 misalkan ya. 10 berarti 2, maka di sini yang dipilih yang ini keluar ke situ, ini keluar sana, ini keluar situ. Demikian juga kalau mau input ya ini ya sudah di inputnya tadi kan ini inputnya dari sini kan, dari situ. Jadi kalau di input ya sih kalau dipilih ini maka ini tadi masuk ke situ dan seterusnya ya. Itu strukturnya. Tapi ini yang kecil, punyamu besar sekali sehingga ini hanya supaya tahu aja apa di dalamnya itu kayak apa gitu ya. Nah, ini satu memori 1 mega kali 16 dibentuk dari 2 buah memori 1 mega 8. Kembali lagi, ini adalah wordnya, katanya, ini adalah bitnya. Datanya ini alamatnya, ini datanya. Datanya berarti di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 8 gitu ya, untuk yang ini saja. Tapi 1 mega itu berarti alamatnya 1 mega. 2 pangkat K sama dengan 1 mega, berarti K-nya berapa? Baik lagi, supaya kamu hafal, 2 pangkat 10 itu 1 kilo, 2 pangkat 20 itu 1 mega, 2 pangkat 30 itu 1 tera gitu ya. Oleh karena itu karena mega maka jumlahnya 20, sehingga alamatnya 20. Bisa, kalau ini tadi alamatnya cuma 4 gitu ya, tapi ini 20. Masuk situ masing-masing di sini. Jadi kalau kita 20 berarti ini banyak sekali. Sebanyak 1 mega gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 1 mega, yang ini sendiri bisa baca atau tulis, enable-nya itu ada yang di sini, enable apa tidak gitu. Jadi yang keluar kalau ininya 8. Tapi karena tadi ini dari 16 maka kita buatnya 2. Kalau ini 20 misalkan 0000 berarti kan ini yang dipilih kan 00 juga kan ya, sama kan. Oleh karena itu yang di sini adalah 8 bit, yang di sini 8 bit juga, jadi 16 ya. Ya ini. Kalau ini catatan kita lihat, memori 1 megabit kali 8, 1 mega kali 8 mempunyai alamat sepanjang 20 bit. 2 pangkat 20 itu adalah 1 mega, sedangkan ininya 8 bit itu datanya. Ya seperti ini. Nah, yang lalu kita buat dulu kalau 4 mega kali 8 gimana? Kalau ini tadi 1 mega kali 16 dibuat begini. Dibalik sekarang. Sekarang kalau sekarang punya 8 tapi 4 mega. 8-nya sama, berarti tadi yang tadi 20 kan ya? 1 mega itu 20. Ini masing-masing 20 kali 8, ya 20. Ini alamatnya 20, tapi alamatnya itu diambil dari sini, diambil dari situ, diambil dari situ, semuanya sama persis. Ya. Jadi begitu ini misalkan ini kasih 0000, berarti yang dipilih ini alamat 0 di sini, alamat 0 di situ, alamat 0 di sini, alamat di sini. Tapi keempat-empatnya itu dipilih dari mana? Nah, dari sisanya, karena dia 4 mega, berarti dibutuhkan 4 kali ini kan ya. Oleh itu ini 1, 2, 3, 4. Pemilihannya dari mana? Pemilihannya dari sisanya. Kalau ini 0, 0, 0 semua berarti ini 0 juga kan ya dipilih. Tetapi dengan 00 ini yang dipilih hanya ini saja. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau 111 misalkan ini misalkan 11 berarti 4 kan yang dipilih yang di sini. Ini dari gitu. Nah, kemarin yang salah itu kalau ini 4M kali 16 gimana ya? Sudah persis seperti ini tapi digabung lagi ditambah di sini seperti ini ya. Kalau ini tadi ada seperti ini tadi hanya 1 tapi ini kan ini kan 4. Ya sudah 4 enggak apa-apa, tapi persis yang ini tadi kopi seperti yang di sini juga persis ya, sama. Semuanya
semuanya anunya sama. seperti itu. Kalau mau 16, yang lalu anunya 16. Ya, itu mengenai memori. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanya sebelum kita lanjutkan. Ada yang tanya? Mana ini anak yang lain ini? Oke, kalau tidak ada, kita anukan dulu. Bentar. Sebentar. Oke, yaudah kita teruskan aja. Kita teruskan dengan algorithmic state machine, ya. Mesin keadaan algoritma. Fungsi mesin keadaan suatu rangkaian sekuensial dapat dinyatakan dengan tabel keadaan atau diagram keadaan. Kita sudah buat tabel keadaan dan diagram keadaan sudah kita lakukan yang lalu gitu ya. Lalu flowchart adalah suatu cara untuk menunjukkan atau pengaturan aliran dalam suatu algoritma. Ini Anda sudah belajar algoritma di semester 1. Kemudian yang disebut dengan algorithmic state machine, ya, mesin keadaan algoritmik, adalah cara yang menjelaskan diagram keadaan dari sistem sekuensial dengan cara seperti flowchart dan juga tindakan yang dilakukan di jalur data. Ya, ada kontrol, ada data. Bila flowchart biasa tidak bergantung waktu, ya kamu buat lompat-lompat bisa, tapi ASM secara tegas menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan sesuai waktunya. Jadi tidak bisa sesuai dengan waktu yang akan kita lihat nanti berikutnya lagi ya. Itu seperti itu. Oke, kita lihat ini. Ini bloknya. Input kontrolnya begini, kemudian ini nanti dari contohnya ya, ini pengaturnya, kontrolnya kayak apa, outputnya apa, tapi ini nanti ada sinyal kontrolnya untuk mengontrol datanya di sini. Jadi ada unit pengatur, ada unit data. Pengatur itu mengatur kapan data yang harus dianukan itu di sini. Ya. Lalu kalau sudah oke, ya ini feedbacknya. Kalau ada input datanya perlu ini, ada input data, kemudian output datanya kayak apa. Ya. Kalau kita baca di sini, jalur data melakukan transfer dan pengolahan data khusus di sini. Sedangkan unit pengatur menentukan kapan dan urutan operasinya. Kapan data itu ditransfer dan sebagainya itu diatur oleh unit pengatur ini. Ya, gitu. Nah, kalau kita lihat apa saja yang ada di situ, ada state box atau kotak keadaan, ada decision box, kotak keputusan, lalu conditional output, kotak kondisi output, kotak-kotak dan output dihubungkan dengan garis berarah. Untuk state box seperti ini, misalnya ini anunya gini, umumnya kayak begini ya, ada nama, ada kodenya berapa, kode binarnya. Kemudian kalau ini sudah masuk situ, operasinya baru dilakukan. Kemudian keluarnya apa? Contohnya di sini misalkan, asalnya di sini begitu, dia sudah waktunya di sini, karena tadi pengaturan inian selalu, ya. Pengatur menentukan kapan dan urutannya operasi. Kapannya berarti kan waktunya, itu begitu ini sampai di sini, maka dilakukanlah R di C1, kemudian nggak tahu berikutnya lagi apa gitu ya. Itu state box, kemudian decision box, dari sini begini, lalu kalau ini tercapai ke sini, kalau ini tidak ada ini maka ke situ. Ya, itu biasanya kita punya ini, kalau lebih dari satu pilihan bisa begini. Biasanya kita banyak menggunakannya di sini. Gitu ya. Kemudian ada conditional output box. Dari decision box, kemudian operasi ini, gini, contohnya ini, kita mulai dari situ, start. Kemudian tergantung apakah E-nya 1 atau 0. Kalau dia 0 ya sudah langsung aja ke T2. Dari T1 kemudian oke, start. Kemudian kalau E-nya 0 langsung ke T2. Sedangkan kalau E-nya 1 nanti akhirnya ke T2 juga, cuman ada operasi yang dilakukan yaitu masukkan 0 ke R ya, seperti itu. Oke, jadi itu. Nah, mari kita lihat sini. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau ini kan kecil-kecil digabungkan jadi satu model kayak ini. Sekarang kita contoh ini. A1, A2, A3. A1 kita beri kode 00, A2 kita beri 01, dan A3 kita beri 10. Nah, misalkan kita mulai di sini. Oke, mulai. Jadi begitu dia mulai, dia R-nya ditambah 1, kemudian kita cek G-nya. Kalau G-nya ternyata 0, ya sudah kembali lagi ke sini. Berhenti, tidak diteruskan lagi. Ya.
berhenti. Jadi dari sini, dari state yang ini A1, kalau lewat sini ya sudah kembali ke 1 lagi, berhenti sudah. Nah kalau G-nya 1 gimana? Oke, kalau G-nya 1, ini R-nya dikasih 0 dulu, lalu kita cek lagi F-nya berapa. Kalau F-nya 0, dia menuju ke A2, berhenti. Di sini kalau R-nya G-nya 1 dan F-nya 1, maka dia menuju A3, berhenti. Oleh karena itu dari sini tadi kita punya A1, yang ini 00, itu ini A1, 00. Ya. Dari sini mana G? Oh, G-nya 0 apa 1? Kalau G-nya 0 ya sudah. G-nya 0 dia di sini. Ini anunya ya, operasinya. Perkara nanti G-nya 0, posnya dikasih itu di datanya, tapi di pengaturannya ini. Jadi kalau G-nya 0 dia kembali lagi ke sini. Dari sini A1, kalau G-nya 0 dia kembali ke situ. Kalau dari 0, GF-nya 0, GF-nya, G dan F-nya, GF-nya 0, 1, ini ya. Kalau G-nya 1, ini tadi G-nya 0 sudah ya. Sekarang kalau G-nya 1, F-nya berapa? Kalau F-nya 0, ini, sini G-nya 1, F-nya 0, maka dia menuju ke 01. Dari sini tadi, G-nya 1, F-nya 0, dia menuju ke 01, ke A2. Kalau GF-nya 1, G-nya 1, F-nya juga 1, dia menuju ke 3 di sini ya, seperti itu. Ini anunya gitu, dan kita tahu yang lalu diagram, state diagramnya itu kan seperti ini gitu ya, kita tahu bagaimana cara melaksanakan itu nanti. Contoh berikutnya lagi kita lihat, kita punya S1, punya S2, dan punya S3. Mestinya tadi kita bisa lagi sebagai 00, 01, 10 misalnya itu bisa. Tapi dari sini, mulai dari sini, sebelum, kalau ini dinyatakan pada waktu tertentu yang ke sini, maka R-nya 0, kemudian kita cek. Kalau X-nya 0, ya dia dilakukan R-1, kemudian berhenti di S2. Kalau X-nya 1, kita R-nya ditambah 1, berhenti di S3. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat nanti misalkan Anda membuat begininya, ya sudah, misalkan ini tadi 00, ini 01, ini 10, ya sudah dari 00 menuju ke S2, mendadikan 01, lalu di sini menuju ke menuju ke 10 gitu ya. Nah, itu mengenai ininya, nanti kita lihat lagi cara pengaturnya kayak apa. Tapi mari kita lihat dulu perancangan menggunakan ASM ya, perkalian ini ya. Perkalian ini misalkan kita mau membuat itu mengalihkan 1010 dengan 1011. Ntar saya nyalakan kita. Ya, ini kalau perkalian dengan menggunakan tangan seperti ini dikalikan 1 maka 1010 persis. Ini dikalikan 1, 1010. Ini dikalikan 0 ya, 000 semua. Ini semua dikalikan 1 semua. Dapatnya begini. Nah, ini kalau tangan kita tahu dari sini, nanti kita tambahkan lagi, digeser ininya kan ya. Nah, kalau alat nggak bisa begitu, oleh karena itu agar penambahan tidak bergeser, hasilnya yang kita geser ke kanan. Kalau ini tadi penambahannya kita geser ke kiri, tapi ini enggak. Bentar, ini saya tidak benar ini. Anda bisa melihat nggak anunya? Hah? Nggak ada ya? Belum terlihat, Pak. Bentar.
Sudah terlihat enggak ya? Halo? Masih belum, Pak. Masih belum. Masih belum, sebentar. Saya akan dulu ini. Mana ini? Saya share dulu sebentar. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ini internet saya agak ngadat sedikit tadi. Ya, kembali ke sini ya. Ini nanti bagian itu, tapi ini tadi, ini adalah yang dikalikan, ini pengali. Pengalinya ditaruh di sini, tetapi yang 4 ini sebenarnya asalnya ini kan kosong itu. Begitu kita satu kan kita tambah dengan ini kayak gitu pertama. Oleh itu pertama ini ber 000, ini pengalinya. Begitu ini 1, berarti kan kita tambahkan yang ini kan, oleh itu ditambah. Begitu kita tambah ini 0, 1, 0, 1, ini carry-nya 0. Kemudian kita geser ke kanan. Kalau ini mau menambahkan berikutnya kan kita geser ke kiri penambahnya. Tapi ini enggak, kita geser ke kanan hasilnya. Jadi kalau tadinya ini begini, ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu ya. Nah kita lihat ini satu lagi, berarti yang ini kan ya, yang satu yang ini lagi kan ya, ditambahkan lagi. Tambahkan yang ini, ditambah ini kan ya, 1, 1, 1, 1, 0. Kita geser lagi 0, 1 terus geser, akhirnya 0. Nah, karena dia 0, ditambahkan 0 kan ya ini tadi kita punya tambah 0, ditambahkan 0 ketemu begini. Lalu kita geser lagi ketemu ini. Tambah 1, oh ini 1 berarti ditambahkan lagi yang ini kan ya, kayak punya kita 1. Ditambahkan seperti itu, ketemunya 1, 0 ya, ini ya, ini ditambah ini. 1 tambah 1, 0, tapi ada sisa 1 di sini, 1, ini 0 tambah 1, 1, 0. Lalu kita geser ke kanan. Geser, inilah hasilnya. 0, 1, 1, 0. Meskipun di sini banyak, tapi ini kan sama kan ya? Dari sini, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Penambahan 0 di sini kan tidak ada pengaruhnya kan, misalkan di sini kan. Jadi ketemunya kayak begini. Ini tadi anunya gitu. Nah sekarang gimana kalau kita gunakan ASM? Ya, mari kita dulu. Tadi ada register A, ada register B, ya, ada begitu. Ini pengatur, ini penambah. Maksudnya register A itu yang inilah. Ini sebagai tempat penjumlahannya kan ya. Itu pertama kita buat 0. Oleh karena itu di sini ini registernya 0, ini ada carry-nya. Kemudian register B-nya itu adalah pengalinya. Ini tadi pengalinya ditaruh di sini. Ya. Nah, untuk menambahkan apa? Kan tergantung ini ya kan, tergantung yang paling ujung di sini. List significant bit. Oleh karena itu di sini register B ya B-nya. B-nya ini yang dipakai ini. Kalau dia 0 ya sudah, nggak ada ditambah 0 kalau 1 di situ ya. Itu 1. Kemudian ada pencacah N. N-nya itu maksudnya apa di sini? Kalau di sini kan ada 4 kan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi N-nya 4. Nanti terus 4 kali ya sudah gitu ya. Oleh karena itu di sini ada pencacah N berapa? Kalau sudah 0 berarti setnya 1 ini ya. N0 berarti sudah selesai setnya 1 sehingga ngeceknya di sini. Di sini pengaturnya itu ada B0. Kalau 0 ya ditambah 0, kalau 1 ditambahkan ininya. Ya. Kalau setnya masih 0 ya oke terus, tapi kalau setnya 1 berarti berhenti. Dan itu dimulai dari start S. Kalau belum ada S-nya ya sudah biarkan diam aja gitu. Nah, misalkan tadi begini tadi, ini ada penambahan ya paralel, ini bilangan yang dikalikan. Bilangan yang dikalikan. Jadi kalau kita lihat itu yang ini, ya ininya. Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya B-nya 1, berarti tadi asalnya registernya 00 semua, ya, di 0 semua. Lalu kalau misalkan ininya B0-nya 1, berarti yang ditambahkan ini, ditambah dengan apa yang ada di A, ditambah, kemudian ditambahkan dengan A, ini tadi dari A, sini ditambah dengan itu, masukkan kembali ke A, ya, balikkan lagi A, lalu ada C-nya, ya, seperti itu. Asalnya dia 0, nah gitu ya, terus muter gitu. Jadi ada ini datanya di sini,
Kalau kita lihat ini penambahan itu berarti datanya diproses di sini, pengaturnya di luar dari sini. Nah, gimana ASM-nya? Kalau dari sini, keadaan awal sudah. Ini S-nya itu berarti kita lihat ini, start apa belum? Ya, gitu. Cek, kalau S-nya masih 0 berarti dia kembali lagi ke situ terus. Nah, kalau S-nya 1 berarti dia mulai di sini. Ya. Ya, jadi kembali lagi, begitu S-nya 1, ini S-nya kalau dia 1, dia kemudian udah bersih, berhenti dulu. Berhenti. Kenapa? Kan ini kan ada adminul segala macam. Jadi di sini kan lihat di T1. Kemudian kalau sudah waktunya T1 oke, ya ini tadi T0 itu pada waktu T0. Kalau S-nya 0 tetap di T0, kalau dia 1 berhenti di T1. Nah, kalau sudah waktunya sudah T1, maka dilakukan A-nya 0, C-nya 0, lalu N-nya ini. Kenapa A-nya 0, C-nya 0? Tadi ya, asalnya tadi ini adalah di 0, C-nya juga 0, ya, kalau dari itu, lalu ya gitu. Ya, jadi, mana tadi? Ini, ya. Jadi setelah itu dia berhenti di T2, tidak langsung. Nah, baru di sini proses. Sekarang N-nya dikurangi 1. Tadinya 4, 1, lalu gimana ini? Cek B0-nya. Kalau B0-nya 0 berarti dia tidak ditambahkan, tapi kalau B0-nya 1 ditambah, akhirnya digeser dua-duanya kan ya. Kita lihat tadi ini meskipun ini 0 ya sudah ditambahkan lalu selalu digeser kan selalu. Karena itu di sini juga lihat kalau B-nya 0 ya sudah dia di sini dulu berhenti, kalau B-nya 1 dia berhenti di situ. Baru terjadi apakah ini apakah lihat itu lalu digeser. Begitu digeser kita cek setnya. Set itu apa? Ini kan ya. Ini setnya tadi apakah sudah 0 apa enggak? Kalau masih belum kan nambah lagi. Oleh karena itu di sini tambah. Kalau enggak, kalau setnya masih 0 dia kembali lagi ke sini di yang kedua gitu ya, sampai terus terakhirnya kalau sudah N-nya habis 4 kali dalam contoh tadi, ini 1 dia menunjukkan dia ya, itu. Ya, jadi ini flowchart-nya kalau kita lihat keadaan awal S-nya masih 0, kalau 0-nya tetap di sini terus berarti belum di start. Begitu kita start kita siapkan dulu C-nya kita A-nya kita kasih 0, C-nya 0, kemudian ini jumlah bit berapa kalinya itu N-nya itu masalah itu. Dah. Setelah itu baru kita proses, dimulai dari pertama ini, N-nya dikurangi ini, lalu bendolnya berapa. Setelah itu berhenti di situ, baik lewat sini maupun lewat situ, kan geser ya, semuanya digeser. Oleh karena itu, bukan ini lalu digeser, enggak, tapi ini tunggu dari sini sampai ini juga. Baik B-nya 0 maupun B-nya 1, itu kan nanti sama-sama digeser semua, oleh karena itu dia berhenti di sini dulu. Begitu mau digeser, setelah tergeser, berikutnya lagi, itu T3 mulai itu, maka tergantung setnya, kalau setnya masih 0, dia kembali ke sini, tapi kalau 1 berhenti di sini. Oleh karena itu, unit pengaturnya kita punya T0, T1, T2, T3. Punya T0, T1, T2, T3. Bisa nanti dikasih ini 00, 01, ini 1, ini 00, 01, 10, 11 bisa gitu ya, tapi ini kita lihat T0 saja, ini T0. Selama T0 itu kalau S-nya sama dengan 0, ya sudah dia kembali lagi ke T0. Ya. Nah, kalau S-nya sama dengan 1, dia menuju ke T1. T1 itu biarkan tidak ada apa-apanya kan, tidak ada begininya, ya sudah dari T1 menuju ke T2. Dari T1 menuju ke T2. Nah, dari T2 ya tergantung. T2 ini kalau dia B-nya 0, B0-nya 0 dia menuju ke T3. Begini. Baik dia B0-nya 0 maupun 1 dia menuju ke T3. Oleh karena itu dari T2 ini baik apapun dia pasti menuju ke T3. Dari T2 lewat sini menuju ke T3. Dari T2 lewat sini juga menuju T3. Oleh karena itu dari sini T2 menuju ke T3. Nah, dari T3 tergantung dari set. Kalau setnya 0 dia menuju ke T2, kalau setnya 0 dia menuju ke T2, sedangkan kalau setnya 1 dia menuju ke T0 ya, situ. Nah, setelah kita punya ini, maka kita bisa membuat bagaimana sih unit pengaturnya. Ya, unit pengaturnya kayak apa? Mari kita lihat terusannya. Ini ya, jadi tadi ini sudah. Sekarang kita lihat keadaannya.
ini ada T0, ada T1, T2, T3 ya. Ada gitu kan ya. Ini tadi T0, T1, T2, T3. T3 ini juga kita lihat situ ya, ini tadi lah gampang ini. T0, T1, T2, T3. T0, T1, T2, T3. Nah, T0 di sini kita lihat di sini T0 itu adanya 00. Misalnya kita buat 00 ya. Ini tadi kan kita belum buat kan ya. Ini T0-nya itu 00. Lalu ini 01. Ini 10, ini 11. Bisa kita lihat. Jadi ini kita lihat ini T0, kita beri nomor nih ya, mestinya ini 00. Ini T0 juga 00, T1 01, T2 10, T3 11, T3 11. Nah, di sini dari T0 itu ada dua jalur, satu ke sini, satu ke situ. Oleh karena itu, kalau T-nya 00 kemudian S-nya 0 ya. S-nya 0 tak peduli setnya berapa, itu dia tetap berada di T0. Oleh karena itu dari T0, kalau S-nya 0, S-setnya berapapun ya, dia tetap berada di T0. Ini aja dulu lihat. Tapi kalau misalkan saya daerah di T0 ini, sedangkan S-nya 1, setnya tidak tahu, maka dia menuju ke T1. Oleh karena itu dari T00, kalau S-nya 1, nggak peduli setnya berapa, dia menuju ke T1, 01. Dah dari sini. Dari 01 nggak peduli apapun karena tidak ada apa-apanya kan ini kan ya. Nah, oleh karena itu dia menuju ke T2, dari T1 menuju T2. Dari T0, dari T1 dia menuju ke T2, 10. Ya. Kemudian dari T2 tergantung apa? Tidak tergantung. T2 itu tidak peduli berapapun dia menuju ke T3 yang di sini. T2 10 tidak peduli, dia pasti menuju ke T3 11 ya. Nah baru dari T3 itu kalau setnya 0 menuju T2, kalau setnya 1 menuju T1. Itu dari set 1 gak peduli karena S-nya sudah kelewat kan ya, maka kalau setnya 0 dia akan menuju ke T2. Kalau setnya 0 menuju ke T2, sedangkan kalau setnya 1 dia menuju ke T0. Ya, itu. T0 dari situ tadi semuanya gitu ya. Balik, ini T0 itu adalah kita gitu, tapi sebenarnya ini kalau kita lihat tadi berapa bitnya itu ada 00, T101, T210, T311. Nah, kalau ini dibuat pakai kita atur pakai D, maka apapun yang di sini kan sama aja dengan ini kan ya. Nah? D1-nya yang ini persis 00110, yang ini D0-nya 01010 sama. Ya, seperti itu. Nah, dari tabel di atas diperoleh D1 itu sama dengan mana D1? Ini kan ya. D1 itu ini kalau kita lihat lagi dengan menggunakan Karno Map, ini ini sendiri adalah berapa itu? T1 karena tidak ada ininya kan ya. Ini adalah persis T1 atau 01 ya. Kemudian OR ini T2 karena tidak ada sangkut pautnya dengan ini OR T2. Sedangkan yang di sini itu adalah T3 tetapi setnya harus 0 sehingga di sini set aksen T3. Ya. Jadi dari T1 lagi 111 berarti ini OR ini OR ini. Ya, lihat begitu. Lah, D0-nya apa? Ya, kita lihat aja D0-nya itu ini OR ini. Ini sendiri itu adalah S T0 ya. Karena ini S-nya 1 kan ya. S T0 atau yang ini sendiri karena tidak ada begininya ya sudah OR T2 di sini. Ya, gitu. Nah, sekarang kalau T0 apa T0? T0 berapa di sini T0? Nah, T0 dilihat yang sini. Ini tadi keadaannya yang datang toh. T0-nya itu ini OR ini. Ini tuh apa ini? Ini D adalah S aksen T0 ya. T0 yang di ini adalah S aksen T0. S aksen T0 OR yang ini. T0 ini ya. T0 OR apa ini? Ini adalah set, ini T3. Oleh karena itu S aksen T0 OR Z T3. Ya gitu. T1 gimana? Kita lihat yang ini. T1 kan ini kan ya. T1 itu hanya ini saja. Berarti apa itu? S T0. Sini. T2 yang ini kan ya. T2 OR ini. Ini sendiri adalah T1 ya. Ya.
or ini adalah Z aksen T3. Z aksen T3. T3-nya mana? Ini T3 kan? Ya sudah sama dengan T2. Ya, T3 sama dengan T2. Nah, pengaturannya nanti seperti ini. Ya, ini seperti itu. Nah, gimana cara membuatnya, pengaturannya? Mari kita lihat. Bentar, sampai sini dulu. Ada yang tanya nggak ini? Halo? Sudah bisa mengikuti ya? Karena kalau kamu nggak ngerti ini nanti ujian evaluasi akhir semester nanti kamu nggak bisa dapat bagus nanti. Semua udah oke? Halo? Mana ini yang lain nih? Sudah? Oke ya? Kita teruskan kalau gitu. Nah, ini mari kita lihat sini. Ada T0, ada T1, ada T2, ada T3. Dari mana dapatnya itu? Jadi pengaturnya terakhir nanti begini. Ada yang T0, jadi kalau satu T0 ya sudah, hanya ini saja yang aktif, yang ini tidak aktif. Kembali lagi. Pada waktu di sini tadi T0 begini, kalau di T0 aktif ya sudah aktif, ini tidak aktif semuanya. Berhenti semuanya. Hanya T0 saja yang aktif gitu ya. Nah, itu didapatkan dari sini. T0, T1, T2, T3. Ya gitu. Nah, kalau T0 itu dapat dari mana? Nanti kita lihat sini ya. Kemudian gitu. Mari kita lihat dulu D1-nya dulu. Ini nanti semuanya nanti akhirnya begini ya. Kenapa ada begitu? Karena nanti ini ada 4 ya, 4 posisi T0, T1, T2, T3. Jadi ya, ininya nanti kayak begini. Nah, dari sini tadi kita tahu T0 itu sama dengan S aksen T0. T0 itu ada sebentar. T0-nya berarti yang saya D-nya dulu. Ini kita buat dari ini karena 4 ya. Ini karena 4 4 berarti ada dua input kan ya. Inputnya itu diambil dari D1 dan D0. D1 dan D0 ya seperti itu. Jadi kalau ini 00 ya sudah dia yang aktif di sini. Kalau ini 01 berarti yang aktif ini. Kalau 10 itu dan seterusnya. Jadi diambil dari D ya. Oleh karena itu kita lihat kalau itu D1-nya dapat dari mana? D1 itu didapat dari T1 or T2 or ini. D1 ya. Itu sama dengan ini dulu T1. Kita masukkan dari T1 masuk sini. Or T2. T2-nya dari situ ke sini masuk situ. Or Z aksen T3. Ini Z aksen, ini T3. Nah, ketemu data D1-nya. Ya. Oke. D0-nya gimana? D0-nya. D0-nya adalah ST0. ST0, jadi tadi ini T0, ini ST0, or T2. T2-nya dari sini, masuk situ. Ya, sudah, itu. Lalu dari situ ketemu, kalau gitu, tadi T0-nya berapa? S aksen T0, or T3. Jadi T0-nya nanti didapatkan dari S aksen T0 dan itu. Jadi kalau kita sudah punya seperti ini, ya sudah ketemunya seperti akhirnya nanti kita dapatkan begini ya. Jadi karena ini tadi D1 dan D2 dari sini tadi udah ketemu seperti itu ya. Jadi kalau dari situ menuju dengan kenapa itu seperti itu, nah, pasti nanti ketemunya seperti ini ya, seperti itu ya. Ya. Jadi T0 nanti misalkan ini aktifnya itu pada waktu S aksen T0 or Z3. Jadi nanti aktifnya tadi adalah S aksen T0. Kalau dia S aksen berarti ini 0, 0. Kemudian di sini T0, mana T0-nya? Ini belum tahu apa-apanya masuk situ. Ya. Tapi karena gini dulu, mari kita lihat dulu ya. Mari kita lihat ini. T0 sama dengan S aksen T0. S aksen T0. Mari kita lihat yang ini dulu. S aksen berarti S-nya 0. Berapapun yang ada di sini dia pasti 0 ya. 0. Or Z3. Z3. Mana Z3? Karena Z-nya 0 ya. Z-nya 0. Z3. Z-nya 0 lalu T3-nya ini. Berarti di sini nanti 0 semuanya,
0, tapi semuanya masih 0 semua ini ya. Jadi ini 0, ini juga 0 semua, maka ini nanti ketemunya ini adalah 0, di sini juga 0 juga. 0, 0 sehingga T0-nya 1 gitu ya. Nah, coba ini T3 sama dengan T2. T3-nya mana sama dengan T2? Mari kita lihat. Kalau T2-nya nanti ini begini, masuk situ, masih 0, maka di sini, karena gini ya, T3 itu sama dengan T2, berarti ini yang aktif. Ini aktif, itu ya, ini aktif, berarti ini masuk 1. Tapi di sini T2 juga masuk, di sini T2 juga masuk di sini, berarti 1 kan ya, berapapun yang di sini 1. Ini 1, berarti ininya 1, 1. Bentar. 1, ini 0 ya, sorry. Ini tadi T2, Mas. Kalau T2 1, ini 0. Ini tadi ya, ceklah. Ya udah kita buat gini aja. Ini tadi begini diderive dari D0 dan D1, maka D1-nya itu dapat dari mana, ini tadi sudah betul kan, sudah kita bahas, maka ketemunya seperti ini. Kalau nanti ketemu, kalau misalnya D1-nya seperti ini, ya, D1 seperti ini, ya, berikutnya lagi, mari kita lihat asalnya ini 0 semua, kalau kita masukkan di sini nanti dia jadinya 0, ya, di sini 0, di sini juga 0, maka 0, 0, maka di sini T0 begitu, ya. D1-nya 0. Lalu kalau D0-nya berapa? D0-nya adalah ST, karena T0 dan T1-nya, T2-nya masih 0, maka D0-nya 0 juga, jadi 0, 0, maka dia nanti jadi aktif. Ya. Berikutnya lagi, kalau nanti ini sudah aktif, ya, pertama ini tidak aktif. Tidak aktif berarti 0, 0 semua. Ya, karena 0 semua, maka di sini kalau kita lihat, ini masuk situ 0, ya, ini T2-nya juga 0, maka ini 0. Yang ini juga gini, karena masing-masing 0 semua, ini 0, ini juga 0, ini juga 0, maka 0, 0, sehingga ininya aktif. Begitu kena clock di sini, maka ini aktif. Begitu aktif, begitu ini T0 aktif, nanti menuju ke mana ini ya? Harusnya menuju ke T1 kan ya, menuju ke T1. Jadi kalau T-nya aktif, kemudian kalau kita lihat di sini S-nya 1 ya, biarkan gitu. Ya, kembali lagi, kalau nanti kamu lihat ini T0, pertama 0, 0 semua. Begitu kita 0 semua, ini semua 0 masuk situ, maka ini D-nya jadi 0, ini 0. Karena ini 0, 0, maka di sini jadi aktif. Begitu kena clock, ini aktif. Nah, kalau T0 sudah aktif, tergantung dari ininya, tergantung dari S-nya. Ya, tergantung dari S-nya. Kalau S-nya masih 0, berarti ini 0, ini masih 0. Tapi T2 kan masih 0, karena yang aktif T0 saja, jadi T2 0, maka ini 0. Ya. Lalu 0, kemudian ini juga ini 0, ini tadi 0, berarti ini 0, yang ini juga 0. Tidak ada T1-nya kan, masih kan, oleh karena itu, kecuali di sini tadi, ini T0 begitu aktif, ini aktif, ya, ini aktif, tapi S-nya masih 0 di sini. Karena S-nya 0, berarti di sini 0 juga, maka ini 0. Yang ini juga 0, jadi tetap 0. Tapi kalau S-nya 1, jadi T0 ini aktif ya 1, tapi kalau S-nya 1, kalau kita lihat di 1, ini 1, ini S-nya 1, berarti di sini masuknya 1. Yang ini berapa ini? Ini tadi T2-nya masih 0, ini tadi T, berapa ini? T1-nya masih 0, lalu di sini ada T3 juga masih 0 semua, sehingga ini 0, ini 1. Sehingga berikutnya lagi begitu clock, karena ini 0, ini 1, maka yang berubah adalah T1 yang aktif. T1-nya 1, yang ini 0, ini 0, ini 0. Dan seterusnya kalau kamu teruskan, seperti itu. Ya gitu ya, intinya gitu. Ini prosesnya kayak begini. Ya, dicek seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi contoh kedua. Tidak ada satu begitu. Sekarang contoh yang kedua. Ya, kenapa ada begini? Kembali lagi kan ya, ada clock, ada tambah. Karena ada B0, sebenarnya inputnya tadi seperti ini.
di kontrol kita tadi ada B0-nya kan, yang jadi pengaturnya tadi. B0 tadi didapatkan dari kalau memang anunya ditambah, kalau enggak ya enggak gitu. Ini untuk datanya, ini kontrolnya, ini untuk datanya. Ya. Nah, contoh kedua, rancanglah suatu sistem digital dengan 3 register 4 bit A, B, dan C. Sistem digital dengan 3 register 4 bit, 3 registernya A, B, C, masing-masing 4 bit, yang melakukan operasi berikut. Bila sinyal S diaktifkan, S sama dengan 1, 2 bilangan biner ditransfer ke register A dan B. Ya. Bila A lebih A dan transfer ya, ke register C. Jadi kalau A lebih besar B, geser A-nya yang ke kiri, A-nya ke kanan. Kalau yang A lebih kecil B, maka B yang register B digeser ke kiri. Ya. Kemudian udah bisa lihat semua ya? Halo? Mana ini anak nih? Sudah bisa lihat belum nih? Ya udah ya. Ya oke. Ya jadi gitu ya. Nanti begini, maka gimana cara anunya buatnya ini? Mari kita lihat. Ini keadaan awalnya ini T0. Kalau S-nya 0, dia tetap begitu. Tetapi kalau dia sudah oke, maka kalau ini S-nya 1, maka di load A dan B dimasukkan situ, selesai, berhenti. Tidak langsung dianukan ya, karena ini baru dilakukan, maka dia berhenti di T1. Lalu kita bandingkan A dengan B. BS berarti A lebih, BS itu maksudnya besar ya. Kalau A lebih besar B, berarti ini kan ya, geser KA, ini BS besar, bila A lebih besar B, KE itu ke kiri, bila A lebih kecil B. BS itu yang besar, K itu kecil gitu. KA geser ke kanan, KI geser ke kiri. Jadi dari sini kita slot, ya, berhenti. Lalu kita bandingkan, kalau memang A lebih besar B, besar, berarti geser KA ke kanan, kemudian berhenti di sini. Geser lalu transfer, nggak bisa ini, harus satu-satu dulu. Jadi oke, geser dulu, berhenti. Kalau kecil, ya kalau kecil ke sini kan berarti BSN 0, kecil. Kalau kecil maka geser kita, kalau memang ia dipenuhi 1, maka geser ke kiri B, berhenti. Lalu kalau tidak, berarti kalau tidak besar atau tidak kecil, berarti sama kan ya, langsung ke ini, ke C. Ini tadi kalau dari A transfer A ke C, kalau ini B ke C, ya. Ya, dari ini geserkan B dan hasil transfernya ke C, jadi semuanya sama saja. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat, setelah ini kalau ini besar ya sudah begini, itu kalau kecil di sini masuk ke T2. Nah, setelah itu dari T2 kita lihat ya, T2. Jadi ya kembali ini T0. Kalau S-nya masih 0, dia tetap di sini. Kalau S-nya sama dengan 1, dia menuju ke T1, tapi waktu menuju ini ada di transfer load A dan load B gitu ya. Sekarang berada di T1. Kalau T1 tulisannya besar berarti dia jadi besar menuju ke T3. Ya. Kalau kecil yang di sini berarti dia situ. Ya. Kalau biasanya 0 itu. Lalu yang kalau ini kemana? Tidak apa-apa sudah. Setelah itu kan ini transfer A ke C tadi yang di T3 ke situ tanpa ada apa-apa, nah, itu transfer ke situ. Kalau yang ini tadi ya sudah transfer ke situ, ya, sama dengan itu. Nah seperti ini. Ya.
Ya, kembali lagi lo. Kalau sama dengan tadi tidak apa-apa kan? Ini tadi udah dibandingkan, ternyata tidak besar. Kalau besar masuk sini, kalau kecil ya masuk situ. Tapi harus gini. Tapi kalau sama kan tidak perlu pakai digeser kan ya, langsung masuk ke situ. Jadi tetap yang tadi masuk ke sini semua. Lalu dari sini masuk ke kembalikan T0, ini juga masuk ke T0 berikutnya lagi. Gitu ya. Ya di sini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat ini gimana caranya datanya ini. Ini ada A, ada B, ya. Ini multiplexer dipilih, ini C. Nah ini besar kecil ya. Tadi kan ada komparator kan ya. Komparator jadi dibandingkan. Gimana bandingnya kita yang lalu sudah tahu kan? Kalau A lebih kecil B, A lebih besar B kan dulu kuliah-kuliah yang lalu kan ada kayak. Dari komparator ini tahu besar atau kecil. Atau tidak dua-duanya berarti sama kan ya. Nah kalau sudah besar maka dia load. Ini tadi sudah ada komparatornya gitu. Tapi kita lihat dulu load A, load B ya sudah. Lalu di komparator kalau memang ada yang geser atau ke kanan, kemudian kita pilih yang mana, apakah besar apakah kecil seperti ini tadi. Pilih yang mana gitu ya. Lalu dia menuju ke C. Itu pemuding ini yang apa itu pengaturannya. T0, T1, T2, T3. T0, 00 seperti tadi, ini 00, T1, 01, T1 ini, T2, T3. Ya. Nah, kembali lagi dari sini, kalau dia T0, S-nya masih 0, maka kembali tetap ke T0. Dari T0, kalau S-nya 0, tak peduli B S-nya berapa, dia kembali tetap di T0. Ya. Kalau di T0 maka anunya S1 dia menuju ke T1. Ya, ini kan T1. Dari T1 tadi tidak peduli apapun dia bisa ke sini. Kalau BS1 dia menuju T3, kalau BS-nya 0 dia menuju ke T2. Oleh karena itu di sini tadi dari T0 kalau dia 1 menuju ke T1. Dari T1 kalau BS-nya 0 dia menuju ke T2. Kalau dari T1 BS-nya 1 dia menuju ke T3. Ya, ini tadi. Ini T3, ini 2. Lalu dari T2, nah, kita lihat. Dari T2, tadi ya T1, dari T2 tidak peduli apapun dia menuju ke T0. Dari T2 tidak peduli S dan B, S-nya berapa dia menuju ke 0. Demikian juga yang 3, ini ya. Nah, karena kita menggunakan flip flop-nya pakai jika flip flop, maka di sini kalau tadi D kan ya, kalau ini kalau pakai ini D1, D0 tadi gitu ya. Sekarang enggak, karena pakai flip flop, bisa juga pakai D, tapi kamu bisa pakai flip flop ya. Flip flop, berarti untuk C1 ada J1 K1, untuk D0 ada J0 K0. Ya. J1 dari 0 ke 0, maka ini yang 0x. Dari mana? Kembali lagi kan, kamu tahu dulu tabel eksitasinya kayak apa. Dari 0 menuju ke 0, ya 0x. Dari 0 menuju dari G0, dari 0 menuju ke 0 juga, maka 0x. Ya. Lalu dari 0 menuju ke 0, tetap 0x. Dari 0 menuju ke 1, 1x, dan seterusnya, sehingga dapatnya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, setelah kamu masukkan ini tadi, masuknya dari mana ini? Kembali lagi. Dari G1 yang keadaan sekarang menuju keadaan G1. Dari 0 ke 0, maka menurut daftar eksitasinya tadi kan 0x itu ya. Semuanya kamu buat isi begitu. Setelah dari sini kita lihat J1-nya gimana? Ini kan ya. J1 ini or ini. Ini T1 or ini ya. T1 mestinya kan T1 kan ini kan J1 ya. Mestinya T1 BS aksen or T1 B S. Jadi kan tidak perlu kan ini kan, oleh itu sama dengan ini saja. JG1 sama dengan G0. JG1 ini sama dengan atau kamu lihat ini bisa juga ini. J1 ini sama dengan G0. Kenapa ini 0 0 ya sama, ini 1, ini 1, ini 0 kan nggak care kan ya, boleh kan ya sama dengan itu. Itu nih G0 ya. G0. Lalu KG1
Ya sudah, ini kan satu semua kan ya, satu. Lalu G0-nya gimana? G0-nya mana? Apakah betul G1X aksen S? G1 aksen S. G1 aksen S. S-nya itu ini, kalau kita lihat G0 ini, yang ini ya, ini adalah, kalau kita lihat ini ada S, tapi di sini ada G1-nya ini. Ya, aksen. Tuh, kemudian ya sudah, karena ini ada ini saja kan, ya, yang lain tidak tahu, jadi ini saja. Itu ketemunya ini. Ya. G0. Ini kamu lihat, ini tadi G0 begitu. Kenapa kok dipilihnya kok ini S kan ya? S aksen kok G1. Nah, kalau ini kita lihat di 0 ke 0 kan ya, harusnya pakai G1, jangan pakai yang 0 gitu ya. Jadi itu ya pakai 1 ya. Demikian juga untuk kalau ini ya. Ini yang KG-nya itu adalah ini or ini. Jadi di sini adalah ini tadi G0 adalah G1, betul nggak G1? KG0 itu sama dengan G1. KG0 ini. Kenapa sama dengan G1? Ini or ini kan ya, ini itu adalah G0 ini dengan ini. G1. Or G0 BS aksen. G0 BS aksen, mana G0 BS aksen? G0 BS aksen ini. G0 BS aksen. G0 BS aksen, betul, G0 BS aksen. Sedangkan yang ini tadi, ini adalah G1. Dari mana G1-nya itu adalah sama dengan ini. Kita ambil dari di situ. Ya, sama dengan itu. Ya, seperti itu. Nah, setelah ketemu dapat dari sini, ketemu, kan kita bisa membuat anunya kan, rangkaiannya, kembali lagi. Seperti ini tadi, seperti itu, ketemunya begini, dan seterusnya, maka bisa digambarkan gimana sih anunya gitu ya. Itu ya. CG0, CG1, G0. Seperti itu. Ya, sebentar. Ya, udahlah. Sebenarnya tadi bisa juga lihat, ini tadi kenapa begini, kita bisa lihat sini juga. Di sini. Ya. Ini tadi untuk yang CG1. CG1 berarti J. G1 itu J1 maksudnya. CG1 ini kan ya. Ini 00-nya di 00 dan 00 gitu. Kalau kita lihat semuanya seperti ini. 00 itu maka CG1-nya adalah sama dengan G0. Ya, sama dengan yang di sini, G0. CG0 seperti ini, CG0 ketemunya begitu. Kenapa itu dibuat seperti ini juga berdasarkan ini tadi ya. Ini kan ada 4 bit kan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka ini dimasukkan, harga ini masukkan ke semuanya yang di sini. Ya. Kecuali yang satu ini pasti ketemu. Yang ini satu nggak usah digambarkan lagi. K1-nya. JG. Berarti kaki 1 gitu ya. Ini ya. JG1. Ya, seperti itu, maka ketemunya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita gambarkan lagi. Kita kembali lagi. Ini harus ada 4 bit di sini. T0, T1, T2, T3. Berarti kita punya seperti ini. T0, T1, T2, T4. Ini di-drive dari kalau tadi pakai disk, sekarang pakai JK flip-flop, maka begini. Nah, untuk menggambarkan ini gimana? Tadi seperti ini. JG1-nya sama dengan JG0 dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Lalu kita dapatkan seperti ini. Ya. Kalau kita lihat lagi di sini sebentar. Harusnya kita bisa juga membuat seperti ini. Ya, kembali lagi. Ini tadi kan G-nya untuk membuat ininya kan ya, membuat rangkaiannya ini. Ya, G-nya berapa, JG1-nya. Tapi kalau kamu lihat T0-nya berapa dan sebagainya, kamu bisa melihat seperti yang tadi. T0 itu apa saja? Ini, ya kan? Ini,
T0 sama dengan ini, or ini, itu kan ya, seperti yang ini tadi. Ini, T0 sama dengan apa, T1 sama dengan apa, T2 bisa dibuat seperti itu dengan melihat ini. Kalau yang tadi kan T0 itu adalah ini, or ini gitu ya. Ini sendiri adalah S aksen T0 or Z T3 gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah ini juga bisa buat, yang ini bisa kamu juga buat seperti itu. T0 sama dengan ini, S aksen T0 ya kan, S aksen T0 or ini dari adalah kalau ini tidak ada, ini or ini, tetapi ini sama dengan G1 di sini kan ya. T0 sama dengan ini, S aksen T0 or di sini kita lihat ini ini adalah T2 or T3 ya gitu ya, seperti itu. Kemudian T1-nya berapa? Ini T1 itu adalah sama dengan T0 S T0 ya. T2 sama dengan apa? Itu sama dengan B S aksen T1. T3 kayak apa? Ini saja sendiri. Jadi sama dengan BST1 ya, seperti itu, bisa buat seperti itu ya, tapi dengan adanya kontrol yang ini tadi berarti pasti seperti itu tadi, itu akan menghasilkan T0 kemudian baru T1 dan seterusnya ya, itu pengaturnya lengkap kayak begitu. Nah kalau kita lihat lagi gini tadi, dari tabel keadaan diperoleh D0 DT0, mari kita lihat lagi implementasi dengan DFF per keadaan, maksudnya gini. Ini tadi dapat dari sini kan ya, dari sini, ini kita gambar lagi tapi bukan pakai JK tapi pakai D. Dari 0 begini, kalau ini begini maka ini ya, kita T0 sama dengan ini semuanya. Ya. Nah dari situ kita lihat lagi DT0, mana DT0? DT0. Ini DT0 berarti di sini adalah ini. Ya, or ini. Di T0 berarti T0 S aksen, ini T0 S aksen, or S, sebentar mana tadi, di T0, sorry ini di T0 ya, ini S aksen T0, or ini itu adalah T2 ya kan, or T3, sehingga di sini T0 S or T2 or T3. Kalau yang di T1 mana? T1 ini kan ya, nah ini saja. Berarti sama dengan S T0. T0S. Di T2 ini kan, itu berarti sama dengan BS aksen T1. T1 BS aksen. Di T3 ini berapa ini? Ini adalah BS T1. T1 BS. Ya. Nah dari sini kita lihat gitu. Kalau gitu sekarang kita buat seperti ini, ya. Untuk T1 berapa? Ini sama dengan ini. Bentar. T1 itu kita lihat sebentar, T0 ini ya. T0 seperti ini S aksen. Di T0-nya ini kan DT0 kan ya. Ini DT0, ini DT1, DT2, DT3. Di T0 itu sama dengan T0 X aksen, jadi T0-nya ini S aksen, or T2 di sini, T2, or T3, dari situ masuk situ. Ini DT0-nya. Di T1-nya T0 S aksen, DT ini T0 S aksen. Mana ini? Oh, enggak T0S, sorry ya. T0S ini ya. DT1-nya T0S. Yang T2, DT2 gimana? T1 BS aksen. Ini T1 dari sini dan BS aksen. Ya, ini langsung tak tulis BS aksen ya. Yang DT3 itu sama dengan T1 BS. DT3 itu T1 dari sini BS. Ya sudah, begitu kena clock maka akan jadi seperti itu ya. Ini keadaan ini pakai begini, T1 T2-nya kelihatan itu, tapi kalau yang mau yang ini boleh pakai ini gitu ya, dengan tadi yang pakai D tadi boleh ya. Jadi itu mengenai itunya.
Nah, dengan menggunakan decoder ya, dengan multiplexer sekarang. Ini tadi dengan JK ketemu, lalu ini dengan masing-masing T itu, tapi sekarang dengan multiplexer. Sama dengan tadi, tapi ini ada multiplexernya lewat D lagi, ya, lewat D tapi dengan multiplexer. Nah, gimana caranya? Mari kita lihat lagi diagram keadaan yang lalu seperti ini, ya. Ini ketemu T0, ini D0, D1, ya, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat sekarang. Ini persis sama dengan itu, tetapi kita buat agak beda. Ini T0-nya ada 2, seperti itu. T1-nya juga ada 2, seperti ini. T2-nya 1, T3-nya 1 seperti ini. Persis sama kan ya, cuma kita bandingkan ini aja. Ini semuanya kita masukkan seperti ini. Ya. Nah, sama persis semuanya. Inputnya di sini tidak dicapai 2, tapi masing-masing. T0 itu tergantung dari, kalau kita lihat T0 itu tergantung dari S, tidak tergantung dari BS. Oleh karena itu di sini hanya inputnya S aksen dan S. T1 ini tidak tergantung pada S, tapi tergantung dari BS. Oleh karena itu di sini ada BS aksen dan BS. Ya. T2 dan T3 tidak tergantung apa-apa, jadi sudah langsung seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita lihat, disamakan ya dari situ, dari sini kalau S ini kembali ke 0, ini 00, 00. 0001 kan persis seperti ini 0110 0110 ini 0111 lalu ini 00 semua ya seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat ini ada multiplexer 1, ada multiplexer 2, ini agak MUX 1 dan MUX 2 itu ya, MUX 1 dan MUX 2. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kalau kita lihat ini, untuk mendapatkan ini berarti kan hanya tergantung dari S-nya itu ya. Jadi ini 0 tapi tergantung S. Jadi kalau S-nya 0 ya sudah. Ini kalau 0 berarti S-nya ini kan ya 0, tapi kalau 1 ya 1. Berarti betul-betul sama dengan S. Yang ini 0 S ya. Lalu yang BS juga gitu, kita lihat sama persis seperti itu kan ya. Tapi ini dari 1, kalau ini 0 semua, tapi ini 1 dan BS. Sedangkan yang ini 00 semua ya, sudah 00 semua. Sehingga kalau kita lihat sini, sebentar, di sini ada multiplexer 1 dan multiplexer 2. Multiplexer 1 itu adalah 0100. Sorry. 0100. Sedangkan yang multiplexer 2, SBS00. SBS00, multiplexer 2. Ya, seperti itu, lalu masuk gitu, klik, maka ketemunya begini. Mari kita di sini. Ini multiplexer 1 untuk yang di sini, ya, untuk yang di situ, sedangkan untuk multiplexer 2 untuk yang di sini. Ya, ini multiplexer 1, ini multiplexer 2. Yang satu yang mana ini? Bentar. Ini 1, multiplexer 1 ya, multiplexer 2. Ya, gitu. Nah ini kalau kita lihat ini 0, supaya sub T0 itu didapatkan kalau X1-nya 0, multiplexernya 2, S2S gitu ya. T1 didapatkan kalau misalkan multiplexernya 1, ini BS ya. T2 00, T3 00. Jadi gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Multiplexer ini 00, kenapa 0S? Ya. Ini multiplexer 0 tergantung S. Jadi 0 dan X. Jadi kalau S-nya 0 ya sudah berarti aksen, kalau ini begini. Sedangkan yang di sini kita lihat ini kalau ininya yang ini T1 tapi tergantung BS. Ya gitu lah. Ini lihat. Ini 0, ini 1. Ya. Ini 0 dan S, sedangkan ini 1 dan BS tergantung dari ininya. Ya. Sedangkan T2 ini tadi kita lihat 00 ya sudah 00 semuanya. Persis sama dengan ini. Dari situ kita masukkan untuk multiplexer 1 itu adalah 0100, sedangkan multiplexer 2 itu adalah sama dengan ini. Ya. Seperti itu. Itu rangkaian menggunakan ini. Ya.
Itu kalau menggunakan bookkeeper, ya. Nah, nanti kamu coba pekerjaan rumah yang kemarin sudah dimasukkan ke yang tugas yang lalu. Kalau yang ada yang belum masukkan semua ya, yang ini juga masukkan coba dibuat supaya nanti kamu kalau EAS ya sudah bisa membuat seperti ini gitu ya. Jadi pekerjaan rumahnya ubahlah bagian ASM berikut ke diagram keadaan. Ini ASM-nya begini, diagram keadaannya mesti kayak begini kan ya, itu kayak apa? Dari diagram berikut gambarkan ASM-nya, balikannya ini. Ini mestinya S sama dengan 0 ini ya. Ada yang kurang tepat ya. Ini S sama dengan 1. Oke, jadi ini pekerjaan rumahnya seperti itu. Nah, untuk yang evaluasi terakhir nanti pelajari mulai yang itu decoder, multiplexer, ya, rangkaian sekuensial, ada register, ada pencaca, dan terakhir mencari keadaan. Jadi digantikan seperti ini. Tapi kembali lagi seperti tadi begitu membuat itu kan ada untuk membuat rangkaiannya kan perlu penyederhanaan menggunakan Carnomap dan sebagainya. Kamu harus hafal itu semuanya, gitu ya. Oke. Jadi ini nanti begitu dan kembali lagi karena minggu depan tuh kebetulan 1 Juni libur, minggu depan Sabtu, jadi tidak ada kuliah, tapi nanti saya anggap semuanya masuk. Kemudian tanggal berikutnya lagi, tanggal berapa? 8 ya. Itu kita akan buat EAS-nya. Jadi ini EAS-nya Rabu 8 Juni ya. Tetap jam 7 seperti halnya seperti ini. Ini catatan saya, jawaban yang diupload melewati batas waktu tidak akan dinilai. Ini sebenarnya gitu. Dan yang berikutnya lagi, kalau ada nanti saya lihat Anda kerjasama, itu nanti nilainya akan saya bagi 2 yang kerjasama tadi gitu ya. Misalkan dengan kerjasama pertama dapat 80 gitu, maka masing-masing dapat 40 gitu bagi 2. Ya. Oleh karena itu tidak ada kerjasama, buat sendiri-sendiri. Dan ini jangan lupa melewati batas waktu. Kalau batas waktunya lewatan itu tidak dinilai. Oke? Seperti itu. Dan ini semoga nanti Anda semuanya dapat bagus. Itu belajar yang baik. Ya? Oke? Ada komentar, pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Mana ini yang lain ini? Saya stop share dulu.